Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Pagi ini saudara ada firman Tuhan yang mau saya bagikan, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara-saudara, peristiwa penyembuhan terjadi di pintu gerbang Bait Allah. Bait Allah adalah tempat umat Israel untuk berdoa. Manusia memang secara umum membawa pergumulan kepada Tuhan. Tetapi ada satu manusia yang telah kehabisan energi berdoa untuk kesembuhannya. Dia manusia yang sudah merasa kebal dengan keadaan lumpuhnya sejak lahir. Dialah si lumpuh. Selain itu, ia orang yang sangat bergantung pada perhatian dan kemurahan hati orang lain. Dalam kondisi demikian tidak heran jika setiap saat dia meminta sedekah, dia berharap pada pengasihan orang lain, dan itu bagi dia bukan hal yang memalukan. Maklum juga saudara, para pemberi pertolongan, para pemberi sedekah kadang bisa berubah-ubah. Kadang-kadang mereka mesti diingatkan, diteriakkan, mereka mesti menatap kepada si lumpuh, atau kadang mereka lewat begitu saja. Paling kurang mungkin itu gambaran kita. Pemberian juga harus diingatkan. Petrus dan Yohanes ada di pintu gerbang, saudara-saudara. Pintu gerbang, ketika saya membaca teks ini, mengingatkan saya akan pribadi Petrus, yang kita tahu bahwa dahulu dia menyangkali Tuhan Yesus di pintu gerbang imam besar. Lalu, sekarang apa yang Petrus lakukan di pintu gerbang? Pertama, dia jujur, saudara. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa yang bisa kami andalkan. Emas dan perak tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak bisa berbuat apapun. Kemiskinan, kekurangan hidup bukan alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Hal kedua saudara, ia menjadi pribadi yang baru. Dahulu Petrus menyangkal Yesus, sekarang ia bersaksi menyebut nama Yesus, dan inilah bagian dari kuasa Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk menjadi baru. Roh Kudus menolong sehingga kita benar-benar mengalami perubahan. Dan yang ketiga, Petrus dan Yohanes berkata dengan lantang, dalam nama Yesus berjalanlah. Saudara, aneh. Kalau kita mau bertanya, mengapa kita tidak mendengar perkataan bangunlah? Bukankah orang yang lumpuh harus bangun kemudian dia berjalan? Sesungguhnya teks ini mau menyampaikan satu penyembuhan holistik. Petrus tak hanya memperkenalkan Yesus dan kuasanya, tapi cara Allah menolong manusia selalu ada satu level di atas kebutuhan manusia. Allah bukan saja memberdayakan, tapi Allah juga membebaskan. Lumpuh yang bangkit belum tentu sembuh, tapi lumpuh yang berjalan berarti dia sembuh. Itulah kuasa Tuhan, selalu melebihi apa yang kita doakan. Karena itu, teks ini sebenarnya menggiring kita untuk berbicara tentang dua keajaiban. Pertama, saudara-saudara, keajaiban atau mujizat Tuhan selalu ada. Orang Belanda mengatakan mujizat Tuhan tak pernah kering. Lumpuh berjalan adalah keajaiban. Dalam nama Yesus tak ada yang mustahil. Keajaiban kedua adalah soal bagaimana respon kita terhadap permohonan bantuan orang lain. Atau lebih tepatnya bagaimana orang percaya terpanggil membantu orang lain. Bagaimana caranya saudara? Jawabnya, jangan lihat dirimu. Jangan lihat persoalan kekuranganmu. Jangan lihat keterbatasan dirimu sebagai ukuran. Lihatlah pada Tuhan. Itu yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berjalanlah. Petrus melihat pada Yesus Tuhan yang maha kaya itu, maha penyembuh itu. Saudara, kita mungkin masih ingat kisah tentang persembahan si janda miskin. Konteks yang kita peroleh dari persembahan itu ialah ia jujur pada Bapa tentang keberadaan dirinya. Tetapi tidak boleh kita lupakan bahwa ini bicara tentang persembahan. Perhatikan bahwa meski si janda itu berkekurangan, ia tetap menatap pada pengasihan Allah. Ketika ia memberi dengan kerendahan hati.
Ia memberi dengan kerendahan hati karena ia menatap pada Allah. Maka celakalah kita yang memberi dengan keangkuhan. Celakalah kita yang memberi hanya untuk dipuji orang lain. Celakalah kita yang mengambil alih posisi Tuhan dalam ungkapan syukur kita. Saudara, satu ketika suami istri pergi ke gereja. Pada saat persembahan, suami mengeluarkan uang 100.000 untuk memberi persembahan. Istrinya memperhatikan dia sambil berbisik, "Bapak, terlalu besar." Dengan enteng sang suami berkata, "Ini bukan uang saya, ini uang Tuhan." Iya, dia bisa memberi walaupun nilai nominalnya besar karena dia menatap kepada Tuhan. Dia sadar persembahan itu datang dari Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus mengajarkan kita lebih jauh tentang persembahan tubuh sebagai persembahan yang sempurna. Karena mulut mereka yang penuh berkat itu setelah peristiwa Pentakosta tidak mereka pakai untuk diri mereka sendiri. Mereka pakai untuk kesembuhan orang lain. Salah satu ciri persembahan tubuh yang tidak boleh saudara lupakan dalam hidup ini adalah kehadiran kita memberi suasana kesembuhan bagi orang lain. Apakah kita memahami ini? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan meminta peran kita menjadi berkat di sekitar kehidupan kita? Saudara-saudara, ucapkan nama Yesus sehingga engkau tidak bersungut-sungut ketika engkau memberi sesuatu. Ketika engkau dipercayakan untuk melakukan sesuatu, ucapkan nama Yesus supaya Tuhan mengekang mulutmu sehingga orang tidak melihat arogansi perkataan yang keluar dari mulutmu. Ingat, hari ini engkau menolong orang lain, Tuhan begitu tersenyum. Esok orang lain akan menolong engkau. Engkau tersenyum. Rantai kebaikan Allah akan terus ada. Sebab itulah cara Allah menolong kita dan tak hentinya mengajarkan kita menyatakan syukur. Mulai pagi ini dengan memahami semua keberadaan dari diri kita sebagai persembahan bagi Tuhan dan orang lain di sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami mampu menjadi persembahan yang hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Amin.